Dalam tiap sampul kain perempuan Melayu, tersimpan warisan ratusan tahun sejarah, kesantunan, dan pesan identitas. Kain bukan sekedar pelindung tubuh, tetapi bahasa budaya yang terus bergema dari zaman Sriwijaya hingga masa kini. Bagi orang Melayu, kain merupakan sesuatu yang menjadi sangat penting, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi bagi perempuan lebih spesifik lagi. Sejak zaman dahulu, kain sudah menjadi busana sehari-hari. Jadi orang Melayu, kain merupakan sesuatu yang menjadi sangat penting dalam bagian dari busana Melayu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, bagi perempuan ini lebih spesifik lagi karena kain ini memang sejak zaman di mana kita belum mengenal pakaian, kain merupakan bagian dari busana. Setiap hari orang-orang zaman dulu selalu menggunakan kain sebagai busana sehari-hari, yaitu sebagai kemban ataupun sebagai kain ikat di bahu, dan itu sudah menjadi busana mereka untuk pergi bertandang ke rumah tetangga, dan selalu dilengkapi dengan kain juga untuk menutup aurat mereka. Tradisi berkain lahir jauh sebelum hadirnya baju potong, tunik, ataupun kurung. Di zaman Sriwijaya, kain menandai peradaban. Ketika Islam datang, kain pun menyesuaikan, aurat terjaga, adat terpelihara. Kalau kita bertanya masalah kain ini ada sejarahnya kah atau tidak, jadi orang Melayu dan dalam berbusana, setelah mereka mengenal pakaian, baju, lalu mereka tidak meninggalkan begitu saja kain. Kain menjadi sarana pelengkap dari busana tersebut. Nah, jadi di dalam orang Melayu, terutamanya perempuan, kain merupakan bagian dari kelengkapan busana. Dalam hal kain ini, bagi orang Melayu itu bukan sembarangan untuk digunakan. Perempuan Melayu tidak bertanya, tidak menjelaskan. Cukup kain yang menjawab, apakah ia seorang gadis, janda, istri seseorang, atau istri bangsawan. Orang Melayu cara berbicaranya menggunakan simbol-simbol. Bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu janda,
seseorang itu gadis, seseorang itu adalah istri orang, seseorang itu adalah orang-orang terkemuka, orang-orang yang dianggap sebagai perempuan baik-baik gitu kan, perempuan baik-baik biasanya umurnya sudah agak tua gitu. Nah, ini tersimbolkan pada kain yang dipakai. Nah, jadi karena kain itu merupakan pakaian sehari-hari, jadi dia harus memikir simbol apa yang dia pakai ini. Kalau dia seorang gadis, maka dia harus selalu menggunakan kain, mukanya harus di depan. Muka kain itu harus di depan. Jadi siapapun orang tidak perlu bertanya, "Dek, kamu sudah punya tunangan apa belum?" Tidak perlu. Lihat saja kainnya. Oh, dia masih gadis. Nah, belum ada tunangan, belum ada apa-apa, itu masih gadis, masih kita boleh untuk meminangnya. Kemudian kalau dia merasa bahwa dia adalah istri seseorang, maka dia harus menggunakan kainnya itu mukanya di belakang. Di belakang. Jadi kalau muka kain itu di belakang, dia tidak perlu bicara, "Saya ini istri orang loh." Nah, tidak perlu berbicara seperti itu lagi. Maka dia dapat menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang ibu rumah tangga, memiliki suami, maka dilihat pada pemakaian kainnya. Jika kainnya di belakang, maka berarti dia sudah bersuami. Nah, begitu juga kalau saya melihat seseorang memakai muka kainnya di sebelah kiri, saya tidak perlu bertanya, "Kamu gadis apa janda?" gitu. Tidak perlu ditanya lagi. Karena saya sudah tahu, dia memakai sebelah kiri berarti dia adalah seorang janda yang masih mau untuk menikah lagi. Jadi jandanya itu terlihat di sebelah kirinya. Nah, jika dia tidak mau menikah lagi, maka dia bisa menggunakan kainnya, muka kain di sebelah kanan. Berarti dia itu adalah seorang janda yang tidak mau menikah lagi, atau disebut juga perempuan balu. Perempuan tua-tua itu biasanya kalau yang dia janda, dia tidak ada suami lagi, dia harus memakainya sebelah kanan. Dia tidak mau menikah lagi. Tapi kalau ada perempuan tua, umurnya udah 71, makai sebelah kiri, berarti dia janda masih mau nikah. Nah, jadi kalau di sebelah kanan, artinya dia janda tapi dia tidak mau menikah lagi. Ataupun istri datuk-datuk. Istri datuk-datuk sebelah kanan dipakai, maka dia adalah orang-orang yang terhormat. Makanya kalau kita berpapasan dengan dia, mungkin kita akan memberi hormat, memberi salam dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi sudah lengkap ini. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi kalau melihat pada simbol pemakaian kain. Nah, dari depan adalah gadis, belakang adalah istri orang, di sebelah kiri adalah janda yang masih mau menikah, di sebelah kanan janda yang tidak lagi mau menikah, atau perempuan balu ataupun perempuan baik-baik. Berbusana dalam adat Melayu bukan soal estetika semata. Ada teknik, ada rambu, muka kain, lipatan, dan bahkan bahan menyuarakan siapa yang memakainya. Penggunaan ini tidak ada kesempatan dan waktu dan tempat. Setiap saat kalau kita keluar, perempuan itu harus memperhatikan ini. Jangan sampai salah, nanti kalau dia memakai di depan, ada yang menggoda dia, lalu dia marah-marah, suka menggoda istri orang, padahal kainnya dari depan. Orang tidak salah. Oleh karena itu setiap hari, mau pergi ke pasar kalau diberkain, silakan. Kalau dia istri orang, taruh di belakang. Jadi tidak ada waktu dan tempat. Semua kondisi harus memperhatikan letak muka kain tersebut. Bagi perempuan-perempuan Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Dan bagi orang-orang dari luar pun yang masuk ke Kepulauan Riau juga harus memperhatikan itu. Jangan sampai kita sinyalnya salah nanti yang diberikan oleh orang dari luar daerah yang tidak mengerti, lalu dia menggunakan muka kain yang salah. Sebab ini kita selalu melihat sekarang ibu-ibu selalu membeli kain jadi dari luar yang sudah lengkap dengan cara memotongnya, sehingga menempatkan muka kain di depan seolah-olah itu sudah model, katanya seperti itu. Tapi itu salah. Bagi ibu-ibu janganlah menggunakan muka kainnya di depan. Di tengah arus mode dan digitalisasi, generasi baru menghadapi tantangan.
bagaimana memadukan tradisi dengan tren, tanpa kehilangan makna simbolik dari selembar kain. Kalau pola dan tren, memang kita paham betul dengan kemajuan era digital ini, generasi-generasi muda memang betul-betul harus kita kuatkan antara iman dan imun. Sehingga dia betul-betul faham bahawa boleh bermodel tapi jangan pernah meninggalkan adat dan tradisi. Ini merupakan satu hal yang selalu kita lakukan, kita sosialisasikan kepada anak-anak kita. Artinya bahawa anak-anak generasi khususnya para perempuan, dia harus mampu berinovasi tapi jangan pernah meninggalkan tradisi. Pendidikan dan institusi adat menjadi benteng terakhir. Di Tanjung Pinang, tradisi tidak dibiarkan tenggelam. Ia diajarkan, diwariskan, dan dikenakan kembali. Jadi kalau cara mengedukasi, saya rasa Pemko khususnya Kota Tanjung Pinang hari ini sudah melakukan itu karena sudah bersinergi baik itu dengan pemerintah, baik itu di satuan pendidikan maupun di instansi-instansi. Ini terbukti kami hari ini tetap berkomitmen bahawa setiap hari Jumaat itu anak-anak menggunakan pakaian kurung, yang laki-laki dengan menggunakan tanjak, kemudian dengan menggunakan songketnya, yang perempuan tentunya dengan menggunakan hijab. Nah itu sudah terus berlaku secara kontinu sampai hari ini, begitu. Kain bukan sekedar pakaian. Ia adalah warisan budaya tak benda yang harus diakui secara resmi, dilindungi, dan dipelajari lintas generasi. Sebetulnya generasi muda sekarang ini sangat antusias apabila kita turun ke mereka. Jadi generasi Z lah orang bilang ya, Gen Z. Ya, Gen Z sekarang ini sebetulnya menyambut baik sebab ini membuka wawasan mereka. Oh, ternyata ada ya, seperti itu. Jadi kalau mereka sekarang ini tidak tersampaikan, itu sebetulnya salah orang tuanya. Orang-orang tua dari kita ini gitu. Saya sendiri juga menjadi merasa bersalah. Mengapa saya tidak menyampaikan, tidak diajarkan kepada generasi muda kita. Jadi insya Allah kalau ini memang terus dipertahankan oleh pemerintah untuk diajarkan di sekolah-sekolah, ini memang dari awal-awal lagi sudah harus kita sampaikan. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada generasi muda tentang sinyal-sinyal yang diberikan oleh nenek moyang kita pada masa lalu yang dapat kita kembangkan pada masa sekarang. Selama kain tetap dikenakan dengan hormat, selama maknanya tetap dijaga dalam laku, maka adat itu hidup di pundak generasi mendatang. Selembar kain akan terus bercerita. Harapan saya khususnya untuk perempuan-perempuan Melayu, marilah bersama-sama kita terus menggalakkan, terus bersosialisasi untuk melakukan mengenakan pakaian ini betul-betul sesuai dengan inilah dia pakaian Melayu itu, dengan kita melayakkan, dengan kita mensosialisasikan kepada masing-masing perempuan-perempuan yang ada di Kepulauan Riau ini, khususnya di Kota Tanjung Pinang. Saya yakin dan percaya insya-Allah yang namanya perempuan-perempuan ini selalu mengenakan pakaian berciri khas. Jadi jangan pernah ditinggalkan, berciri khas budaya Melayu Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, begitu. Dalam tiap lipatan kain tersimpan sejarah, kesantunan, dan harga diri.
Berkainlah, karena kita Melayu dan budaya adalah tanda hidupnya peradaban.